Selamat Jumat Agung adik-adik. Selamat Jumat Agung. Selamat Jumat Agung bagi kita semua. Iya, luar biasa sekali. Iya kakak. Selamat Jumat Agung buat adik-adik kami yang ada di rumah. Kita kembali pada tanggal 2 April 2021 pada ibadah memperingati kematian Yesus Kristus. Benar kan kak, Iya. Bang? Jumat Agung artinya kita memperingati kembali, merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Iya. Ia rela mati, menebus dosa kita semua, dosa Benar, Kak. adik-adik, dan dosa seluruh dunia. Benar kakak. Benar sekali Kak. Nah untuk itu apa yang bisa kita gambarkan untuk melihat Yesus itu seperti apa sih Kak menurut orang kakak dalam bentuk satu kata aja? Satu kata ya. Satu kata aja Satu Kak. kata, Oh Bang. satu kata ya. Iya, satu kata. Yesus dahsyat. Kalau saya, Yesus baik. Kalau saya Yesus itu kasih. Oh Wah, bermacam-macam ya kakak iya. abang ya. Adik-adik di rumah apa nih? Oh iya. Coba. Kita dengar. Oh sepertinya harus ya aba kak abang. Oke saya aba ya. Saya ambil alih aba-abanya. Kalau saya katakan nanti satu kata yang menggambarkan Yesus. Sama-sama kita sebutkan terserah apa kata-katanya. Abang sebutkan kata saya, Bang Hendri katanya, Kak Feni katanya. Dan Oke? adik-adik juga Tentang sebutkan Yesus ya. kata-kata adik-adik. Satu kata saja kalau sudah jawabannya. 1, 2, 3. Dahsyat. Sekali lagi 1, 2, 3. Dahsyat. Iya, Yes. adik-adik di rumah yang pastinya sudah tahu dan sudah sebutkan apa kira-kira yang menjadi satu gambaran tentang Yesus. Abang dan kakak percaya kita semua pasti dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung Ya, ini. jangan lupa juga adik-adik siapkan yang paling penting adalah Alkitab, Yes. pakaian yang rapi, Yes, duduk yang tepat. sopan dan ikuti ibadahnya Iya, dengan benar. baik. Semoga adik-adik semua bisa menikmati dan mengikuti ibadah dengan baik. Selamat mengikuti ibadah. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adik-adik yang terkasih, kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Semua bernyanyi dengan semangat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima bagi orang yang mengasihinya. Selamat orang yang tidak melihat
tapi percaya juga. Yeay, semuanya kita harus percaya. Kita ulang sekali lagi adik-adik di rumah. Nyanyi dengan semangat. Yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Ayo, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Semuanya itu semua sudah Tuhan terima. Lagi bagi orang yang mengasihinya. Selamat orang yang tidak melihat semua tapi percaya juga. Hai adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari lagu pujian Oh Sukacitaku. Mari kita bernyanyi dengan semangat. Semua bernyanyi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita nyanyikan ulang sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam pam jua. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik yang terkasih, kita akan memasuki ibadah Jumat Agung kita. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita harus berdoa. Yo, semua kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ayo semua adik-adiknya yang kecil diajarin ya. Sudah? Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik,
atas segala penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan telah mengantarkan kami untuk dapat datang beribadah kepadamu, di mana pada saat ini ya Bapa, kami beribadah memperingati hari kematian putramu yang tunggal, yang Engkau utus untuk menebus segala dosa-dosa kami umat manusia. Tuhan, biarlah kami dapat beribadah dengan tenang, dengan tentram, dengan hati yang damai. Datanglah Engkau ya Bapa untuk menguasai hati dan pikiran kami, untuk memimpin ibadah kami hingga sampai akhirnya nanti. Dan biarlah Tuhan, cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu, yaitu Inang Sintua Boru Marpaung, dapat menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu, dapat membuka pikiran hati dari anak-anak sekolah minggu. Ya Bapa, sucikan kami akan semua dosa dan pelanggaran kami, agar senantiasa kami dapat layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari lagu Buku Ende nomor 86 ayat 1. Silang nabadiai hodolombu-lombuki maralon dosai dohot pandeleari di sunesi taunoni homalombu-lombuki. Adik-adik sekolah minggu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami, sehingga pada hari Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah di Jumat Agung. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat lagu pujian yang sudah kami persembahkan buat Tuhan. Terimalah itu Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Datanglah ya Tuhan ke tengah-tengah kami, menjagai kami, menyuruh Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, terlebih ke dalam hati adik-adik sekolah minggu, supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tekun dan taat. Bapa di surga, berkati juga orang tua mereka Tuhan yang sudah mempersiapkan mereka untuk boleh mengikuti ibadah ritual sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kesehatan jasmani dan rohani kepada orang tua mereka. Berkati juga kami para guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau yang juga memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kami, untuk kami boleh setia selalu dalam mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan buat kita pada Jumat Agung ini tertulis dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Ayo adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya, Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama ya adik-adik di rumah, ibu di sini ya, sama-sama kita membacanya.
Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi-bagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Baik bukan? Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita memasuki Minggu Jumat Agung. Minggu Jumat Agung ini adalah hari kematian daripada Tuhan Yesus. Ya, ya. Jadi cerita ini menerangkan, firman Tuhan ini menerangkan bagaimana Yesus yang mau disalibkan itu, yang mau mati demi dosa-dosa kita itu. Kita sudah mendengar bagaimana perjalanan Yesus dari mulai Yesus di Taman Getsemani berdoa bersama murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak tahan mengantuk. Mereka malah tertidur dan tidak menemani Yesus. Dan yang kedua, setelah itu, setelah Yesus selesai berdoa, dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah, orang yang akan menangkap aku sudah dekat, katanya. Maka pada saat itu juga Yesus ditangkap. Dan setelah Yesus ditangkap, mereka membawa dia ke hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Dan termasuk juga di sana ada murid kesayangan Yesus, yaitu Petrus. Petrus malah ketakutan, dia lari. Baru dibentak oleh seorang perempuan saja, dia sudah ketakutan. Bukankah perempuan itu berkata kepada Petrus, bukankah engkau satu di antara murid Yesus itu? Oh, tidak. Adik-adik sekolah minggu, jangan mau ya seperti Petrus. Apalagi kamu anak sekolah minggu laki-laki. Jangan mau hanya gara-gara dibentak oleh seorang perempuan, kamu terus kecut hatinya. Jangan mau ya. Malah Petrus sering berkata kepadanya, nanti Tuhan kemana kau pergi, aku akan mengikut engkau. Itu hanya perkataannya saja. Adik-adik sekolah minggu mau enggak seperti Petrus, yang hanya dibentak oleh seorang perempuan, dia sudah ketakutan. Dan setelah itu dia menyangkal katanya, enggak, aku enggak kenal sama dia. Padahal dia tiap hari menemani Yesus. Tiap hari dia menemani Yesus. Tiap saat dia kemana Yesus pergi, dia selalu ada. Malah dibentak oleh seorang perempuan, dia berkata, oh, aku tidak mengenal engkau. Memang jauh sebelumnya Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku juga 3 kali. Sebelum ayam berkokok,
kamu sudah menyangkal aku 3 kali katanya. Benar, setelah ayam berkokok, Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal Yesus. Dan yang ketiga, setelah itu, setelah Yesus ditangkap, setelah Petrus mengolok-olok, setelah Petrus dibentak dan Yesus sekarang diolok-olokkan. Sebelum tahu diolokkan kan, dihina, diejek, dibully, itu namanya ya. Dan kepada adik-adik kami sekolah minggu. Sekarang setelah Yesus diolok-olokkan, masuklah kita sekarang kepada minggu peringatan hari kematian daripada Tuhan Yesus. Dia sekarang dipaksa untuk memikul salib. Tahu nggak? Pernah nggak ini salib? Dia memikul salib yang segini. Dipikulnya lah salib itu. Berat bukan? Kamu pernah nggak jalan salib adik sekolah minggu? Pernah kan? Waktu berapa tahun yang lalu kita kan sudah pernah ikut obor Paskah kan? Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang pernah mengikuti obor Paskah dan disuruh pendeta dulu mengangkat salib? Berat nggak salib itu? Berat bukan? Demikian juga Yesus. Yesus dipaksa untuk memikul salib itu. Sewaktu Yesus memikul salib di perjalanan menuju Bukit Golgota, dia banyak diejek oleh orang-orang yang di tengah jalan. Bukan hanya diejek, mereka menghina, mereka meludahi Yesus, mereka malah memukul Yesus juga. Tapi Yesus diam saja, dia sadar, Yesus tahu bahwa itu memang sudah kehendak, dia harus pikul itu. Sampai selesai dia diam, dia taat kepadanya, kepada orang yang menyuruh dia. Adik-adik sekolah minggu, setelah Yesus sampai ke Bukit Golgota, malah Yesus disalibkan. Pernah gak kamu melihat paku yang demikian besarnya? Paku itu, inilah paku yang untuk memikul untuk memaku tangan dan kaki Yesus. Paku ini, coba kalian adik-adik sekolah minggu, kalau kena paku sakit bukan? Sakit kan? Apalagi tangannya dipaku gini, pakai martil pula itu. Pakai martil gini demikian, ketok, ketok katanya gitu. Sakit kan? Dipaku. Ya kan? Itu makanya tadi ada lagu apa? Lagu kita tadi, waktu lagu pengantar ada bilang, tanda paku di kaki dan tangan. Itu tanda paku itulah yang apa? Tanda paku itulah yang menokok ini ya di sini. Di sini tangannya Yesus inilah ditokok dia tangannya, dipaku. Coba kalian bayangkan kalau diri kalian sendiri dipaku tangan kalian. Sakit bukan? Martilnya ini masih kecil ini. Martilnya besar, pakunya juga lebih besar dari sini. Coba kalian bayangkan. Sakit bukan? Tapi itu Yesus tahankan. Yesus udah rela untuk menebus kita supaya kita orang yang berdosa ini tidak lagi berbuat dosa, supaya kita orang yang berdosa ini taat akan panggilan Tuhan kepada kita sebagai anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita setia? Yesus aja setia, kita juga harus setia. Setia kepada siapa? Setia kepada orang tua kita. Kalau kita sudah setia kepada orang tua kita, kita juga sudah setia kepada Yesus. Karena ada perkataan yang berkata, Tuhan yang kelihatan adalah orang tua kita. Jadi kalau kita sudah taat kepada orang tua kita, kalau kita sudah setia kepada orang tua kita, kita juga sudah setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimana? Setelah Yesus juga dipaku dan mereka juga di sebelah Yesus kiri kanan ada 2 penjahat yang ikut bersama-sama dengan dia. 2 orang penjahat di kiri kanan. Yesus disamakan dengan penjahat yang apa? Penjahat yang jahat sekali, yang luar biasa jahatnya. Masa Yesus yang tidak pernah berbuat dosa disamakan dengan penjahat yang 2 orang di kiri dan kanan? Malah ikut penjahat itu mengolok-olokkan Yesus dan berkata, kamu kan seorang apa Tuhan, selamatkanlah dirimu. Itu katanya.
Tetapi Yesus berkata, kau enggak tahu. Bukan Yesus yang berkata, temannya sendiri mengapa yang memarahi dia. Tetapi di sini itu sebelah Yesus. Dan malah lagi di atas salib itu tertulis kata INRI ya. INRI. Apa dikatakan apa? Pilatus. Tulis kalianlah INRI. Apa itu INRI? Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah dikatakan di sana. Karena Yesus selama ini mengaku bahwa dia adalah Raja orang Yahudi. Makanya imam-imam kepala dan orang-orang banyak menulisnya. Tuliskanlah di kayu salib itu, di atas kepalanya itu tulisan yang bertuliskan INRI. Itu menandakan bahwa Yesus adalah Raja orang Yahudi. Dan kepada adik-adik kami setelah itu juga, setelah Yesus disalibkan, mereka juga membagi-bagikan pakaiannya. Coba sedih bukan? Ikut pakaian Yesus mereka bagi-bagi. Setelah dibagi 4, ada lagi satu lagi yang tidak berjahit, yang tidak berjahit. Itu mereka apa? Mereka hendak merobeknya. Tetapi ada satu orang berkata, janganlah kita robek itu. Kita apa aja? Kita buang undi untuk menentukan siapa yang berhak untuk bisa memiliki jubahnya yang tidak berjahit itu. Dan kepada adik-adik kami sekolah minggu, apa yang mau dikatakan di sini? Kepada adik-adik sekolah minggu melalui peringatan hari kematian Tuhan Yesus atau yang disebut dengan Jumat Agung adalah Yesus mati. Mati untuk siapa? Mati untuk menebus dosa kita, dosa ibu, dosa kalian, dan dosa seluruh umat manusia. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, biarlah melalui Jumat Agung ini kita bisa menghayati bagaimana perjalanan Yesus untuk menebus dosa kita umat manusia. Biarlah kiranya melalui Jumat Agung ini adik-adik sekolah minggu diajak untuk mengerti apa itu arti kematian daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan rela berkorban untuk dosa-dosa kita dan untuk dosa seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani hari Jumat Agung ini. Terima kasih. Amin. Kita berdoa kembali. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami Tuhan tahu dan mengerti apa arti kematian-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kematian-Mu kami tahu itu dan dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi anak sekolah minggu yang setia, yang taat akan panggilan kami. Bapa di surga, adik-adik sekolah minggu kami ini Tuhan belum bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menyuruh Roh-Mu yang kudus ke dalam hati mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka sungguh-sungguh bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami mohon ampun Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan buat ibadah sekolah minggu yang akan kami buka melalui ibadah sekolah minggu tatap muka. Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau yang mengajari para pimpinan gereja kami agar mereka sungguh-sungguh berkenan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh boleh memperhatikan apa dari permintaan kami para guru sekolah minggu, yaitu kami mau ibadah tatap muka. Bapa, biarlah Engkau yang mengabulkan itu. Kami hanya merencanakan, tapi Tuhan yang mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat orang tua kami yang sudah mempersiapkan adik-adik kami sekolah minggu dalam mengikuti ibadah sekolah minggu virtual Tuhan. Biarlah Tuhan
Engkau yang mengajari orang tua kami itu lebih sungguh-sungguh lagi pada hari-hari yang akan datang, pada minggu-minggu yang akan datang dalam mempersiapkan adik-adik kami. Demikian juga Tuhan, adik-adik kami sekolah minggu itu Tuhan, biarlah Engkau yang mengajari mereka melalui Roh-Mu yang kudus, supaya mereka boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui ibadah live streaming. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, buat pandemi COVID-19 yang belum berlalu dari negara kami, dari Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak mempunyai kekuatan apapun untuk boleh membuat pandemi COVID-19 ini berlalu dari negara kami, Bapa di surga. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepada kami jemaat Tuhan, supaya kami bisa menjaga kesehatan kami, supaya kami bisa menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami, supaya kami bisa terhindar dari segala sakit penyakit, terlebih COVID-19. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat kami para guru-guru sekolah minggu, ajari kami juga Tuhan untuk selalu berserah dan bertekun Tuhan dalam mengikuti Engkau di dalam setiap kegiatan kami, ibadah kami. Bapa di surga, biarlah Engkau juga yang mengajari kami, supaya kami bisa dapat memberikan firman-Mu ke adik-adik sekolah minggu kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Berkati juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu kami berikan Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memberikan yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, langkah rezeki pertemuan maut hanya Engkau yang bisa memberikannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga pekerjaan kami para guru-guru sekolah minggu. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga kami yang ada di gereja ini Tuhan, yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pribadi lepas pribadi, Julius, Victor, David, dan juga semua yang ambil bagian di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyemangati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan kami minggu per minggu. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan seluruh kegiatan kami pada besok hari Tuhan. Engkau yang menjagai kami, menyuruh Roh-Mu yang kudus ke dalam hati. Pada malam hari ini juga Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kegiatan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu, kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Sintua Ida Marpaung. Mari kita memperingati hari Jumat Agung sebagai peringatan akan peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita bersyukur bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Untuk itu mari kita bernyanyi dari lagu buku ND nomor 622 ayat 2. Tandani holomu mahisarton di nama ngopui mangalono konsa sude dosaku mabartulah asini rohami nang tubuh Nani ura
Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah Jumat Agung kita sudah berakhir, kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung. Shalom. Selamat Jumat Agung. Oke. Sekali ini. Kami dari guru-guru sekolah minggu HKBP Perdamaian Medan mengucapkan Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.